Lalu cara meratakan head yang melengkung. Teman-teman siapkan ampas di atas ya, atas meja kaca, supaya kaca lah ya. Lalu berikan separuh air di bawah secukupnya. Ini separuh di bawah biar si amplasnya melengket. Lalu semprotkan di atasnya biar waktu menggosoknya licin. Seperti ini sampai permukaannya rata. Oke. Perlu kita ketahui teman-teman, penyebab air radiator sering berkurang ataupun terjadi semburan-semburan air pada saat tutup radiator dibuka, itu teman-teman biasanya dari sini ya. Daerah ini adalah jalur-jalur air pendinginnya, coolant. Di sini adalah ruang bakar. Saat terjadi kebocoran, apakah packingnya yang rusak ataupun ininya yang melengkung. Pada kasus ini, head ini melengkung. Nah, cara untuk mengetahui ini melengkung apa tidak, letakkan di atas kaca. Kalau pada kondisi parah, biasanya saat kita letakkan di atas kaca seperti ini, ya, kelengkungannya parah, biasanya ini bisa bergerak kiri ke kanan, atas ke bawah. Ya. Atau lengkungannya tidak parah. Nah, cara untuk mengetahuinya, kita gosok. Letakkan di atas permukaan yang rata, kita gosok seperti ini. Nanti saat gosokan itu akan kelihatan di daerah sini mana yang teramplas, mana yang tidak teramplas. Misalkan sisi ini yang kena amplas, sisi sini kena amplas, tapi di sini tetap kotor, berarti menandakan bahwa ini head ini melengkung. Melengkung ya, berarti ini ke sini, ini ke sini. Yang ini dan ini tetap posisi aslinya. Perlu kita ketahui bahwa apabila kita melihat ada ledakan-ledakan di dalam ataupun cipratan air di radiator, harus diperhatikan sudah headnya untuk mencegah hal-hal yang lebih parah tidak kita inginkan terjadi, yaitu si air coolant ini masuk ke ruang bakar yang akan menyebabkan water hammer. Water hammer itu akan membuat piston itu mengompresi air. Akibat tekanan air yang begitu kuat, tidak bisa dikompresikan karena volumenya ini menjadi tambah, karena air ini masuk, jadi volume ruang bakarnya menjadi bertambah. Akibatnya akan bisa menyebabkan connecting rod atau stang piston itu bisa bengkok ya. Jadi hal lain juga, air radiator ini juga bisa bercampur dengan oli mesin. Itu sangat perlu kita perhatikan ini ya, ruang bakar ini yang menggunakan water jacket, maksudnya menggunakan pendingin cairan. Ini harus mendapat perhatian khusus. Saat kita buka begini juga, tidak lupa juga kita cek di dalam lubang-lubangnya ini apakah terjadi kekeroposan. Nanti itu juga perlu diperhatikan teman-teman. Seringkali banyak bengkel itu menyepelekan hal ini. Ketika dibongkar tidak perlu mau cek ini melengkung apa tidak, langsung saja kita gantikan gasket yang baru, hal itu akan aman. Belum tentu, karena apabila ini melengkung pada suhu tertentu mesin,
yang tidak bisa kita ketahui, yaitu pada saat berkendara. Saat kita mengendari kendaraan itu, kita tentu tidak akan bisa sambil ngecek airnya bocor di kendaraan ataukah tidak. Saat kondisi diam, parkir, biasanya ini tidak akan terjadi rembesan air. Ya, kalau ini parah, tidak parah bocornya maksud saya. Nah, pada suhu tinggi saat kita melaju, ini akan memuai sehingga memberikan celah bagi si kompresi ini bocor. Lalu saat posisi diam, ini juga akan bisa kompresinya bocor kalau ini tidak rata ya, kita scrub maksudnya. Ini akan menyebabkan bocor sehingga timbul gelembung-gelembung udara pada radiator motor kita. Nanti teman-teman bisa perhatikan radiatornya dibuka tutupnya, lalu dibiarkan stasioner. Stasioner pada RPM yang agak tinggi ya, RPM mungkin RPM-nya 800 sampai 900 RPM. Itu nanti akan terjadi semburan-semburan pada radiator. Apabila ada semburan-semburan pada radiator, dipastikan ini melengkung, yang mengakibatkan kompresi dari piston bocor. Bocornya tidak ke udara bebas, melainkan bocornya menekan si air pendingin, sehingga air pendingin ini bisa balik kembali ke radiatornya. Seperti itu. Jadi ini perlu diperhatikan sebagai catatan kita, yang mungkin ini saya juga belajar. Ini hanya sekedar berbagi informasi kepada kita semua, sedikit tips ya. Jadi ini kita amplas sampai bersih. Satu lagi, sebelum kita mengamplas ini menggunakan di meja kaca ini harus kita rapikan dulu, kita bersihkan dulu terlebih dahulu, tapi jangan sampai bersih seperti ini ya. Seperti ada halnya ini, masih ada sisa garis hitam ini adalah sisa daripada bayang-bayang daripada karbon, sisa pembakarannya. Nah, jadi ini tidak masalah karena daerah bawahnya sudah teramplas dengan baik. Jadi ini harus supaya hitam-hitamnya ini kita bersihkan supaya ini menjadi acuan kita. Nah, misalkan nanti kita amplas di sini putih, di sini putih, di sini sudah hitam ya kan. Nah, bisa dipastikan bahwa ini bagian ini dan inilah yang melengkung. Kalau head ini tadi kasusnya dia melengkungnya di sebelah sini dan di sebelah sini, dua ini. Oke. Salam mekanik-mekanikan. Jangan lupa klik tombol lonceng, comment, and subscribe. Bye.